Assalamualaikum semuanya para kancer dimanapun berada saat ini. Untuk Kanca Kunian yang sedang mendengarkan 100,8 FM, kemudian yang sedang mendengarkan di streaming kita www.serasan 100,8fm.com, dan yang saat ini sedang menyaksikan live-nya kita di Facebook. Malam ini seperti biasanya kita akan tongolkan di jam 19.45 Sersan Mangrasan. Sersan Mangrasan adalah satu acara yang kami kemas dengan mengundang beberapa bintang tamu, narasumber beraneka ragam profesi. Kami bawakan secara serius tapi santai. Kami bawakan secara santai tapi serius, dibolak-balik. Yang penting selama acara ini berlangsung, Kanca Kunian, mudah-mudahan siapapun bintang tamu yang kami datangkan, baik itu saat ini seperti saat ini daring, ataupun yang datang langsung ke studio kami, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk yang terbaik bagi Muara ini. Oke. Malam hari ini spesial di Hari Radio. Kami undang seorang pelaku seni yang juga berlatar belakang sebagai penyiar radio. Dengan bangga saya panggilkan my brother. Assalamualaikum Wak Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Kanca Kunian. Kedengaran suara kita? Bagus. Bagus banget. Ya, kalau itu bisa rekaman suara lah ya, suara penyanyi ya. Jangan lagi kalah pula Peter Pan, jangan. Biarlah kita main ini baik. Ahmad Joni Arla, sarjana ilmu komunikasi, dalam kurung dipanggil Wak Dola. Dalam kurung. Dalam kurung Wak Dola atau Cek Dola atau banyak nama gitu, nama panggilan itu. Ada Wonggerot juga. Nah, nama di Facebooknya Kanca Kunian, Wonggerot ya. Ya. Jadi nama beliau ini di medsos itu Wonggerot. Jadi kalau ada nama Wonggerot pasti punya kita tuh ya. Ya, kita kalau sudah di sudah di pesan dari awal seluruh media sosial Wonggerot. Oh. Cuman ada beberapa media sosial yang sudah aku sewa ke, dah lagi dipakai. ini apa? Ngapa disewa ke? Ngapa disewa ke? Udah terpakai, jangan Wonggerot lah. Sejak tahun berapa Wadola main medsos? Tahun 2006. 2007. Iya, 2007. Mati Wadola. Facebook awal masih ini-nian ya. Ya, masih pas kirim-kirim foto kan. Masih main di warnet ya. Tidak, belum ada lagi warnet tahun 2000 warnet tuh. 2000. Tahun 2000. Iya. Wadola, saya atas nama pribadi kemudian kawan-kawan Serasan Radio ngucapin selamat ulang tahun. Ya, untuk seluruh radio lah ya, termasuk tempat saya bekerja. Apa sebutin deh? Boleh, enggak apa-apa. Untuk RRI sebagai bisa dikatakan ya sesepuh radio se-Indonesia. Ya. Hari ini ulang tahun radio secara nasional ya. Jadi kita bersama-sama berulang tahun ya. Serasan berulang tahun, ya RSNI berulang tahun. Dan teman-teman dari Persatuan apa tuh yang satu itu? Ini Persiari. Persatuan Penyiar Seluruh Indonesia berulang tahun juga. Jadi semuanya yang ada elemen namanya radio pasti berulang tahun pada hari ini. Cuman sih kok yang udah ulang tahun radio. Apa tuh? Radio rusak. Radio rusak. Radio Sibuset di Sumatera Barat. Wadola, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngobrol santai, berkelakar dulu, kita serius. Tetap insya Allah ada intisari yang bisa kita petik dari pengalaman Wadola dalam. Tapi sebenarnya enaknya kita ketemu langsung. Ketemu di mana? Tidak, mungkin di sana diundang langsung ke sana gitu. Udah baca jauh Kamila tak padat sampai 2029.
Jadi bisa ngopi-ngopi lah berdua kan. Bertiga sama yang kawan tadi. Iya, bertiga ajak lah kalau dah. Oke, Wadola. Bagaimana sejak kapan mulai terjun di dunia kesenian tuh? Kesenian ini banyak ya Wadola ya, sampai pada akhirnya Wadola sekarang menekunin pantomin. Oke. Nah, awalnya sebelum pantomin main apa kesenian yang digelutin? Kita tuh tahu pantomim duluan daripada teater. Pantomim itu waktu SD sudah tahu. SD sudah tahu pantomim? Iya, tahun 90-an tuh sudah tahu. Jadi udah kenal, tapi tidak digeluti. Kita tahunya dari TV yang dimainkan oleh Septian Dwi Cahyo. Ya. Nah, terus saya mainkan ya di beberapa acara 17-an itu kan, sekolah-sekolah gitu. Dari SD telah mulai itu Iya, tapi nggak pakai make up ini, bedak-bedak biasa karena kan susah nyari bedaknya itu kan. Jadi bedak-bedak yang tempel-tempel lah waktu itu kan, karena kita orang bedak kecil kan. Dan itu setahun sekali 2 kali lah pas 17-an mainnya tuh. Nampil kayak besar honornya tuh, malah setahun 2 kali itu. Iya, 17 atau dewe nasi bungku sering. Nah, wong tuanya Wadola tidak dong larang zaman itu. Ngapo anak-anakku nih awal lanang bedak-bedak muka. Tidak, karena ya lah tahu kan, karena itu seni kan. Kalau cuman mainnya di jalan ya mungkin kan di pinggir pikirin agak ngane-ngane pula kan. Ngadi-ngadi wong ini. Agak bawa kaleng pula. Iya, dah agak tarik wong dari dinas sosial. Pol PP yang narik. Tapi tapi karena main di panggung ya sudah tahu lah. Jadi sejak itu SMP kita tidak lagi karena SMP waktu itu sibuk di majalah dinding. SMP mana dulu? SMP-nya? SMP 12 Palembang. SMP 12. Di Kertapati. Budak Kertapati Wadola nih. Iya, Kertapati kita. Melawan. Kertapati. Ada juga. Ya itu lama. Sekarang lebih baik kalau sini. Jadi SMP justru tidak menekunin pantominnya ya? Tidak, saya larinya ke jurnalis ya. Ini ada cikal bakalnya kerja sekarang kan. Jadi saya buat mading. Saya sebagai kayak apa ya? Editor. Pengurus lah. Pengurusnya. Pengurus mading. Ya cuma 25 waktu itu kan. Nah, terus SMA ada eskul teater, baru di situ saya kenal teater. Maaf, SMA mana? SMA mana? SMA 9, tidak jauh-jauh, dekat situlah. Daerah situlah. Jadi Kertapati. Iya. Berarti kamu nih ada litingnya ini siapa? Ini Saidina Ali. Ada litingnya Saidina Ali. Tidak di sana, Pak. Dia di sana. Kalau kami ke SMA 9 di Kertapati. Kertapati. Beliau mungkin SMA 3 enggak tahu SMA 3. Jadi waktu itu justru waktu SMA mulai lagi tekunin teater justru. Teater itu cuma 3 tahun nggak pernah dapat peran. Lah. Aneh kan? Dah kata orang dalam kamu. Jadi dah kata orang dalam. Aku kan introvert asli gitu. Introvert boleh. Jadi gini, 3 tahun latihan di SMA itu tidak pernah dapat peran. Tidak pernah. Tapi latihan kita latihan tiap minggu datang. Jadi minggu dari 60 berikutnya 30 masuk ke kelas 2 tinggal 25. Terus dari kelas 2 mau naik kelas 3 tinggal 15 orang. Dan terakhir kelas 3 tinggal wong 4. Jadi wong 4 tuh ke aku, ada 3 orang kawan lainnya. Dan itu tetap aku jalani gitu. Jadi di kelas 3 terakhir tinggal belum 4 dari 60 tadi tuh. 4. Tinggal 4. Nah, jadi seleksi alam. Nah, sekarang Tinggi Kon ada di mana? Kawan-kawan kita yang Tinggi Kon ada di mana? Dan itu gini, berkat ilmu teater semuanya teman-teman itu bisa menjadi orang semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Iya, jadi orang-orang berguna lah itu kan ya. Dian itu sekarang Pak sekolah di SMP 61. Dian, Masya Allah. Ya, terus? Dian.
yang Junaidi itu perawat di rumah sakit Pancausaha Bari. Oke. Email dan walaupun dia ibu rumah tangga, tapi dia sempat juga sih bekerja dan sekarang jadi ibu rumah tangga. Suaminya seorang dosen yang terkenal hukum di Sumatera Utara. Oh, di Medan, malah tinggal di Medan dia. Jadi pernah ikut Indonesia Lawyer Club ya. Itu suaminya yang dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Terkenal lah pokoknya. Oke. Ya. Jadi kayak gini, Wadola. Kamu dari 60 wong berkurang berempat. Kami kepengen tahu, cak mano nih perasaan kamu pas tinggal berempat itu? Berempat kan angkatan kami, Pak. Iya. Iya kan? Kakak apa Mas ini? Pak. Abang. Apa Kakak, Pak. Jadi gini ya. Oke. Ya. Di Janggi. Mantap. Akhirnya tucap juga kata-kata. Iya. Jadi kami itu berempat itu satu angkatan. Oke. Kalau yang sebelum kami banyak, sebelum kami, mungkin setelah kami, sebelum kami itu kan angkatan yang kelas 1, kelas 2, kita nambah kan. Jadi berempat ini jadi pengurus. Kalau kelas 3 itu kan nggak bisa jadi untuk pemain secara totalitas gitu. Oke. Jadi kami pengurusnya. Jadi aku bendahara, yang ketua, ya itulah yang berbagi-bagi berempat itu ya. Nah, pelatihnya siapa pelatihnya waktu itu? Almarhum Herman Jayadi. Oke. Terus ada asistennya Kak Mahmud Murad yang sekarang pegang acaranya TVRI. Oh, di TVRI. Saudara TVRI, ya. Berarti Wadola, kalau kita dari cerita Wadola tadi tuh kawan-kawan yang dulu waktu masih sekolah hobi berkesenian dan mereka ternyata konsisten ya. Sampai sekarang pun masih menekunin profesi itu. Nah, ya masih konsisten. Masih konsisten kan? Nah, kepengen tahu Wadola, hal apa yang menarik menurut Wadola sehingga Wadola tuh tetap di jalur ini? Kenapa tidak milih jadi cover boy, jadi pemain film atau malah jadi apa tuh asistennya Raffi Ahmad? Iya, pernah melamar cover boy, tapi ditolak, gagal di kecantikan. Iya, apa yang membuat Wadola tetap konsisten di dunia ini? Kebetulan saya kan bekerja, jadi bekerjanya di kantor pemerintahan ya, lembaga penyiaran publik tadi RRI. Okay. Jadi dengan gaji saya itu bisa menghidupi saya, tinggal bagaimana cara cari hobi gitu. Oh, oke. Ya. Nah dari awal memang sebelum saya saya di swasta dulu kan. Jadi ada mata pencarian sambil berjalannya berkesenian. Kalau seumpamanya totalitas berkesenian ya itu salut teman-teman yang totalitasnya berkesenian itu kan ada kan. Dengan adanya itu saya pengen apa sih mengembangkan apa yang kemampuan saya. Awal-awalnya memang di tahun 2010 saya hanya sebagai broadcast sama MC kan. MC. Oh jadi MC ya? Oke. MC kan laris-laris juga kan, sekarang nggak laris lagi kan. Tidak laris lagi. Jadi MC terus masuk dunia TV pernah, sampai sekarang juga. Sampai sekarang TV TVRI kan. Terus TV swasta juga. Terus jadi di situ berkembang lah, mulai kan 2010 mulai coba-coba kumpul-kumpul di anak-anak, kumpul-kumpul hanya berapa orang, itu pun agak grup zaman pas-pasan aja independen. Terus ada alumni sama satu sekolah senior menawari melatih sekolahan di Kertapati juga swasta, SMK. Awalnya saya tolak. Nah sekarang Wadola selain berarti profesinya Wadola ini MC, jadi penyiar, terus banyak teater, bayar pajak apa tidak? Ya. Pajak bayar nggak pajak? Bayar pajak. Bayar ada kartu pajak, ada juga pajak. Alang ketajam pertanyaan ini, deh. Iya. Nah sekarang apa? Cak mana? Ya pas
Yang pastinya yang warga bijak bayar pajak. Oke, keren. Warga bijak. Ayo, Caknya pernah MC Caknya di situ. Waduh lah. Ini waktu teater berarti tidak pernah tampil, tidak pernah apa tuh malah ikut perlombaan waktu zaman SMA sama sekali tidak pernah ikut dong. Kita manajemen kan. Jadi pernah tampil itu dalam arti kata ikut dalam manajemen produksi. Setiap orang itu tidak harus jadi pemain. Maka saya sekarang tanam kepada teman-teman adik-adik yang saya latih, tidak semuanya jadi pemain. Kalau contohnya saya kan, akhirnya berguna ilmu berguna selama 3 tahun saya belajar. Saya kuliah di Malang, sempat kuliah di Malang 4 tahunan. Ya kuliahnya di teknik mesin. Iya, melenceng kan. Melenceng. Di Malang kuliahnya teknik mesin. Jadi saya perhatikan beberapa sanggar-sanggar UKM, unit kegiatan mahasiswa tuh di Malang ini dari kampus. Iya, kampus-kampus negeri saya masuki, Mas. Saya masuki, saya ikut diklat, ikut pelatihan, dan ya dapat ilmu di situ. Beraninya di situ. Berani tampil di situ. Wah, ikut seni pertunjukan tradisional, pada tambahan menari juga, seni-seni lainnya kan. Jadi disitulah saya tak bisa percaya dirinya lebih kuat. Nah, pulang ke Palembang kebetulan nganggur selama 1,5 tahun. Ada tawaran dari swasta, langsung ini siaran. Saya lamar, ya saya ngelamar. Sorry, kuliahnya tapi kelar kuliahnya kan? Selesai kan? Selesai. Selesai. Mesin umum, mesin umum. Teknik mesin umum Semuanya dipelajari termasuk mesin jahit. Mesin jahit. Gini Wadola, waktu sampai SMA kan Wadola tadi cerita kalau apa enggak pernah manggung, apa enggak pernah jadi pemain utama segala macam. Nah, waktu ke Malang kan kuliah itu adalah lampias ke segala macam yang menjadi rencananya mau kuliah di seni, Mas. Tapi karena suatu faktor lah nggak bisa diceritakan. Jangan agak viral dosa, biarlah kita dosa cerita. Ya, agak menyedihkan hati. Jadi ya sudahlah, kita tulis aja sekolah kuliah di mesin. Awalnya pengen fakultas industri. Bener, saya lamar fakultas industri, nggak baca jurusannya mesin. Saya sudah bayar DP, bayar uang bangunan DP kalau dulu kan. Kalau sekarang kan nggak ada lagi yang DP, ya sudah dibayar, uang daftar sudah dibayar, lulus kan terima. Mau ngambil rencana studi itu, RS tuh. Loh, kok teknik mesin? Iya fakultas industri tapi jurusan teknik mesin. Oh, salah saya gitu. Udah selesai aja kuliah. Karena kita memang IQ-nya memang IQ-nya tinggi, santai baik kuliah deh. Iya, karena otak kirinya berjalan kan. Nah, waktu Wadola ke Malang kuliah terus berkesenian. Apa di zaman itu ya ini yang pertanyaan kami ini. Di zaman itu Wadola cak mano perbedaan dunia kesenian kita di Palembang waktu itu dan waktu Wadola pergi ke Malang itu? Jauh sekali, 390 derajat. 390 derajat. Karena itu di Malang ya, kalau di Jogja memang lebih pusatnya kalau lagi. Kalau di Malang itu ya memang ada koloni atau kelompok-kelompok komunitas yang di kampung-kampung, bukan hanya di kampus saja. Di kampung-kampung mereka bisa bergerak, buat kegiatan sendiri, independen, mereka patungan antara warga. Kalau di sini kan tidak kan, agak susah untuk patungan buat sendiri. Nah, di Malang itu Wadola yang Wadola tekunin apa? Yang ditekunin dari apa itu? Maksudnya kan kuliah terus berkeseniannya tetap nekunin teater atau malahan teater ya? Teater itu utama. Saya ada 3 atau 4 kelompok saya ikuti teater di Malang itu. Nah, pantomimnya Wadola tekunin waktu zaman di Malang itu kuliah. Pantomim itu ketemu ada 2 orang, 3 orang. Ada termasuk salah satunya Mas Bagus. Di mana? Mas Bagus itu di Malang. Di Negeri Malang. Ya.
Dia yang mengetahui bahwa saya bisa pantomim. Akhirnya dari saya ikut Sanggar Tari Karawitan ya, Karawitan ya. Sanggar Tari Karawitan STK Asri Kusuma punya Universitas Negeri Malang itu. Saya kan belum bisa menari gitu, tarian Jawa kan. Jadi kebetulan gerakan saya kayak gerakan pantomim ditanyain. Jadi setiap ada pertunjukan mereka pentas 2 bulan atau 3 bulan sekali di kampus, saya pembukanya main pantomim. Dan setiap kampus-kampus lainnya kalau ada kegiatan lain mengundang kita aja pakai pantomim juga di panggung, ya dibayar nasi bungkus lah tetap. Oh jadi Wadola tetap akhirnya gara-gara ikutan itu pantomimnya dipoles lagi di apa? Jadi itu sama-sama ada orang 3 ikut pantomim di sana kan. Memang seni pantomim ini memang seni orang-orang yang jarang lah. Jarang untuk digeluti ya. Dan sampai sekarang juga satu-satunya komunitas pantomim yang ada di Palembang. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa satu-satunya di Sumbaksel. Oke, siap. Belum ada. Saya dengar kelompok pantomim yang ada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung belum ada. Yang pantomin ya? Yang pantomin ya? Iya, yang pantomim yang benar-benar komunitas pantomim. Kita kan punya ada 7 orang satu komunitas kan? Oke. 7 orang di Palembang nih? Di Palembang? Iya 7 yang sekarang masih aktif ya. Masih aktif ya? Kalau aslinya tuh banyak. Iya. Terus pernah diajak ke Jogja. Kenapa? Karena ya satu-satunya tadi karena diundang di Jogja untuk tampil. Gitu. Nah, jadi pas Wadola balik ke Palembang, sempat nganggur 1,5 tahun, nyari apa tuh, kemudian siaran di radio swasta. Ya. Nah, saya minum ya. Oh, silakan. Itu manis tapi tidak gulanya. Teh Pagarolom. Baru inilah narasumber ngekat minta minum. Nah jadi Wadola waktu di radio swasta itu mulai dikembangin, ditajamin lagi pantominnya atau ini? Ya saya pulang itu kan belum pantomim teater. Oke, sorry, berarti tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa balik lagi ke Palembang saat itu? 2001. Saya kan ke Jawa 97. Oh, pas krisis ya? 97. Ya, saya ikut demo, aksi lah ya. Orasi. Terus disitulah saya mengenal banyak seni lah sebenarnya. Terus saya pulang 2001, 2002 nganggur, pernah di Bekasi juga, pernah ke Jakarta, kemana-mana lah. Nganggur ya. 2003 masuk di radio Ramona. Berarti 2003 itulah Wadola balik dalam artian mulai benar-benar tinggal di Palembang lagi dan mulai mengembangkan pantominnya saat itu. Betul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sambutan masyarakat? Maksudnya di sekitar dengan apa tuh pantomin tuh? Belum ada tokoh-tokohnya ada, tapi hanya secara apa ya, masif ya, secara masif lah ya. Kalau bilang itu tidak banyak gitu. Jadi ada tokoh-tokohnya ada yang kayak di sini ada Mas Sonop, Sonop ya. Oke, Kak Sonop, Edwin Pas. Maaf, Edwin Pas itu juga pantomin awalnya. Pantomim, malah Edwin Pas yang ngajak Sonop untuk pantomim. Nah, Sonop punya tim lagi dulu. Sekarang juga masih ada sih timnya, tapi mereka tidak punya kelompok nama gitu. Oh, jadi independen lah, mereka bergerak sendiri ya? Ya, ada Pak Iqbal J. Permana. Oh, siap. Pak Iqbal Bang Sumsel ya? Purnanya Bang Sumsel Bubble. Iya. Terus ada almarhum Mas Fitnyo TPRI. Oke. Nah, Wadola, Pak Amir Hamzah. Pak Dola, kita juga kepengen tahu saat di mana Wadola kuliah, dapat justru setelah kuliah malah profesinya jauh dari dari bangku kuliahnya, malahan menekunin pantomin. Bagaimana tanggapan keluarganya Wadola? Orang tua, ya maksudnya adik kakak, keluarga besarnya bagaimana? Kok malah milih profesi sebagai seorang
pantomin itu? Itu kan hanya hobi pantomin itu. Maka saya nggak ngomong kalau saya seniman murni, saya pelaku seni. Jadi penghasilan dari pantomim itu diputar lagi untuk main pentas gitu. Oh, aku pengen beli saham. Aku pikir tak beli saham. Beli saham. Oke. Jadi justru Wadola itu dapat honor dari pantomin ataupun dapat honor dari profesi lainnya dikumpulin untuk mentasin lagi si kegiatan pantomin itu. Betul, karena manajerial saya yang belum kuat. Jadi kalau manajerial itu kan yang bisa buat proposal, mengatur anak-anak. Karena saya punya kelompoknya 2, satu pantomin, satu teater, semuanya nggak ada organisasinya lengkap. Oke. Jadi ada foundernya saja, founder. Kalau dilengkapkan struktur yang jelas kan. Nah, jadi akhirnya manajerial itu yang kurang, harus yang dikuat lagi. Nah, sekarang ini mau belajar dulu gimana manajerialnya. Jadi kalau ada kegiatan, biasanya pakai dana dewek gitu, tidak proposal, tidak. Nah, pernah melo kejuaraan pantomin? Kalau pribadi pernah waktu zaman COVID ya. COVID, oke. Karena ngirim video kreatif ya. Pernah masuk 50 besar, 10 besar juga pernah. Di Indonesia? Internasional, ya Indonesia. Okay. Kalau untuk ngelatih anak-anak sampai ke nasional 2 kali. Oke, siap. Kemana tuh Pak Dola? Ya. Lomba seni siswa untuk cabang pantomim. Pantomin ya. Oke. Nah, Wadola, sekarang kan Wadola di samping masih tampil sebagai tampil pantomin juga berbagi ilmu dengan adik-adik yang yang kepengen ya minimal lah, walaupun belum menjadi profesi, minimal hobi aja dulu untuk menekunin pantomin ini. Bagaimana tanggapan adik-adik itu? Maksudnya gini, biasanya orang tua itu kalau fashion show oke, main bola oke. Nah, ini bagaimana tanggapan orang tua si anak kalau di latihan pantomin? Kalau orang tuanya sih menerima, malah anaknya, malah orang tuanya mau ayo latihan Wadola karena pakai nama saya kan Wadola. Jadi minta tolong latih, bisa dilatih ya gitu. Tergantung passion anaknya sekarang, bukan orang tuanya. Kalau anaknya lari kemana? Kalau dari 2 orang yang masuk ke nasional itu, semuanya passionnya udah tahu. Mereka seni pertama, yang kedua mereka sudah tahu pantomim. Jadi saya juga ngajari secara dari awal, ngajar mereka sudah tinggal moles aja lah. Oh, tinggal poles ya? Mereka sudah tahu dari YouTube. Ya, tanya dari mana? Dari YouTube. Jadi dari 10 anak yang dalam satu sekolah, kan ikutnya yang seleksi di sekolahan kan, wakil sekolah. Jadi dari 10 anak kita masuki di kelas ya, kita ambil. Biasanya ada, kalau dulu 1 orang pesertanya, sekarang 2 berdua. Jadi kita ambil itu ya memang benar yang ngerti pantomim. Kalau kita ngelatih cuma 2 bulan 3 bulan nggak akan jadi orang anak tuh. Target biasanya berapa? Target untuk bisa mengerti pantomin? Ya 1 tahun lah mereka latihan, minimal ikut kan. Tapi kebanyakan di Palembang kan kalau anak-anak mau lombanya saja. Pas lombanya baru rame. Yang lebih parah lagi yang 2 minggu jadi. Nah itu. Ya, padahal ya tadi kalau dari segi untuk gerakan, untuk ekspresinya kurang. Oke. Nah, Kanca Kunian, sharing kita malam hari ini di Sersan Mangrasan ini kehadiran siapa? Wadola. Nama medsosnya di Facebook, IG Onggerot ya, Wadola. Oke. Onggerot. Silakan di follow. TikTok juga. Oh, TikTok ada, main TikTok. Main TikTok juga. YouTube ada juga. YouTube ada. Lengkap nih. Nah, seluruh nama brandnya adalah Wonggerot. Kami pengen tahu Wadola, apa dia makna Wonggerot tuh? Kalau kami tahu Gerot tuh kayo hebat. Cecak kayo lah ya. Nah, sama di Wadola tuh apa dia coba? Biasa enggak ada sesuatu. Ngapa pakai nama Wonggerot tadi tuh? Gerot itu gegerotak. Lah. Dulu kan pernah nyampak.
geger otak. Siapa yang nyampak siapa Wadolanya? Ya aku dulu SD loh. SD. Jadi inget. Serius Pak, ada gejala. Oh iya benar. Kita dulu zaman dulu kita kecil kalau campur dikit hati-hati kalau geger otak Iya, ya memang waktu itu ada kecelakaan. Jadi jatuh. Kata dokternya sih gejala geger otak. Nah makanya saya ambil dari geger otak. Anak-anak yang ikut geger otak itu ya harusnya memang begitu orangnya. Geger otaknya untuk biar bisa berkarya. Aduh, pakai otak kanan kalau deh. Iya. Oke. Nah, Wadola, sekarang kan Wadola berprofesi sebagai seorang penyiar, kemudian juga berkesenian, pantomin dan juga pokoknya masih berhubungan lah di TV ya. Di TV kemudian di mana bikin film film pendek. Kalau untuk pembuatan kita sebagai pemain biasanya. Kalau buat secara profesional ya. Tapi kalau untuk hobi-hobi melalui HP buat sendiri lah. Tapi kalau untuk profesional ada sekitar 7 film kita buat karena orang-orang ngajak kita gitu. Oh, Wadola jadi pemerannya? Iya, saya sebagai pemain. Pemain ya. Oke. Ya. Nah, Wadola, sekarang kayak gini Wadola. Pertanyaan berikutnya adalah teater, kemudian pantomin, main film, kemudian juga siaran di radio. Nah, itu bagaimana cara Wadola membagi waktunya? Karena ada posisi di mana di antara anggaplah empat profesi ini mana yang menjadi kalau bentrok waktu mana yang dipilih? Yang pilih utama ya pekerjaan utama karena saya penyiar kan. Sebagai penyiar tadi. Prionasi ya. Oh, itu dia prionasi ya. Jadi kalau ada yang ngajak apa ngejob saya lihat dulu. Berarti sesuaikan sama jadwal siaran berarti ya. Iya, jadi bisa enggak. Kalau enggak bisa saya kasihkan anak-anak biasanya kan yang main kan. Mereka yang ngatur sendiri. Oke. Jadi tetap profesi utamanya adalah selaku penyiar tadi ya. Iya. Nah, Wadola, pengalaman yang menarik Wadola pentas selaku pantomin di mana Wadola? Apa kejadian yang menarik pada saat itu? Kalau menarik itu, yang menarik bagi saya di Jogja. Mimpi saya kan bawa anak-anak ke Jogja. Sorry, Jogja? 2010 saya mengawali berkarya. Buat kelompok di 2014. Akhirnya harapan saya membawa kelompok itu membawa anak-anak Palembang, Sumatera Selatan main. Berapa orang misalnya, walaupun cuma 1 atau 2 orang yang main ke Jawa, atas nama saya, atas nama kelompok. Itu menjadi cita-cita saya. Dan akhirnya di tahun 2023 saya 2022 ya 2023 setelah COVID saya diundang setelah COVID diundang acara 100 harinya Pak Jemek, itu seniornya di Jogja pantomim. Jadi di tokoh-tokoh pantomim Jogja lah, yang 100 hari meninggalnya Pak Jemek. Kita diundang, kelompoknya salah satunya ada 9 kelompok dan salah satunya yang dari luar Sulawesi sama Palembang, lainnya Jawa loh. Oh, dari Pulau Jawa hanya Palembang sama Sulawesi ya? Sulawesi, Makassar ya. Iya. Dan kita kan bangga karena diakomodasikan, bukan dana sendiri berangkat ya. Jadi berangkat, akhirnya apa yang saya harapkan terkabul. Satu lagi saya mendapatkan penghargaan di tahun yang sama, di tahun 2023. Penghargaan dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang ditandatangani di Gubernur. Terus sebagai penghargaan Batanghari ya. Ya, untuk seniman kategorinya teater. Nah, dari situlah kita merasa bahwa itu yang menjadi bisa dikatakan bukan tujuan, malah ya semangat lagi untuk berkarya ya. Tapi yang katanya tadi yang unik ya bukan yang terasa menarik bagi saya, ada di waktu main di Pagar Alam. Oke, apa tuh? Menariknya menjadi kenangannya apa tuh, Wadola? Ya macam-macam, mau disiram orang karena ketika itu kan mainnya di acara pameran Expo-nya di Pagar Alam. Ngapa disiram? Expo. Ya, karena kan mainnya depan tenda, itu kan street mime. Street mime itu kan yang berjalan-jalan. Ya orang nggak ngerti, pikirnya ganggu dia berjualan mungkin ya.
Jadi pernah di anak-anak mau disiram, saya bawa 7 orang main kan. Oke. Ya, main street main. Tapi secara keseluruhan orang-orang yang melihat menarik dan sampai berjalan kami pun keliling stand itu, mereka ikuti, ada banyak rame kan. Dan itu juga menjadi semangat kami juga. Ada beberapa yang memang ya orang-orang yang belum mengerti tentang seni lah. Ada yang kayak gitu yang mau nyiram, marah-marah gitu. Waduh lah, kita kepengen tahu nih. Apa yang menarik di dunia seni pantomin ini? Maksudnya tuh menarik apa ya? Bentuk-bentuk ekspresi apa yang kebahagiaan apa yang Wak Dola dapat kalau lagi lagi memainkan pantomin ya? Sebenarnya bukan di perannya yang kita menjadi kayak apa ya menariknya bagi kami. Ketika memoleskan bedak putih saja. Bedak putih itu? Bedak putih. Ketika bedak putih itu yaitu bagi kami itu yang menjadi apa ya? Keinginan untuk terus bermain. Setelah ditonton orang ya tertawa atau orang yang mengerti jalan cerita itu juga menarik bagi kami untuk kami terus berkarya. Nah, pantomim ini sih adalah seni tanpa suara. Jadi kalau teater, kalau drama, mungkin acting atau main film itu kan ada suaranya. Nah kalau pantomim, kalau dari sejarah, ini kan itu tanpa suara, hanya gerak dan ekspresi. Dengan berjalannya waktu sekarang ada yang alirannya macam-macam sekarang. Ada yang mini kata. Mini kata masih pakai suara tapi tidak banyak, gitu kan? Jangan, tapi masih bergerak, terus ngobrol dikit-dikit lagi gitu. Bukan di dialog gitu. Ada juga yang parodi kayak Padiangan Project gitu kan. Nah, itu juga termasuk menurut saya itu adalah seni pantomim. Mereka memainkan kabaret ya. Memainkan gerakan-gerakan walaupun dengan suara tapi dia memainkan lip sync. Ada juga pantomim akrobat, macam-macam lah. Pokoknya aliran sekarang yang dipadukan dengan sulap. Nah, kalau yang memang realnya pantomim tanpa suara, yang realis, itu yang memang tantangan untuk kami pemain pantomim agar memberikan cerita, tapi tanpa suara, tapi orang-orang nontonnya menikmati dan bisa mengerti, memahami apa yang kita jalankan atau apa yang kita mainkan. Pernah ada namanya pernah manggung nggak dibayar? Sering. Sering, karena kan idealis kita. Main ya, oke, main. Lagi berapa udah gitu. Main ya, tapi kalau seumpamanya itu perusahaan baru yang ngundang bertanya. Mama non dari TF apa nanti BKS? Iya, kalau perusahaan Anggi kan, kayak kemarin kan, berapa mas perusahaan atau mungkin bentuknya dari luar kota Palembang, masa kesini ongkos kan nggak? Kalau mau ngajak kita nggak mungkin. Oke, Wak Dola, sebelum kita closing ini, saya kepengen tahu nih Wak Dola, bagaimana apresiasi pemerintah? Ya maksudnya para pemerintah ya stakeholder yang lain-lain segala macam, masyarakat secara umum terhadap dunia pantomim ini. Pantomim ya, kalau seni lainnya apa gitu. Pantomim deh yang Wak Dola tekunin. Pantomim itu kan sebenarnya sudah tahu, wadah kami Palembang Meme Club sudah tahu ya, dari pemerintah ya, dari perusahaan. Tapi ada beberapa yang masih tentunya apa ya, pengen ngajak ada. Ada sistem pertemanan lah kalau sekarang ini. Misalnya di perusahaan ini pengen selain dongeng, musik, ada pantomimnya. Nah yang lucu lagi pernah ulang tahunnya Sumatera Selatan. Kita tidak dilibatkan. Ya memang selalu kalau di Sumatera Selatan sama Palembang nggak pernah dilibatkan. Pada saat itu ulang tahun Jakarta kita diajak. Kita justru diundang ya. Iya, 2023 tuh. 2000 tahun kemarin. Iya.
diundang main di sana. Terkejut juga loh, kok ulang tahun Jakarta ya. Di Kota Tua kan ada lomba manusia patung, tapi kita dipadukan dengan pantomim. Nah terus diajak di sana. Jadi pada saat ada kegiatan juga di Sumsel festival. Dan ya jadi ya kita tidak ngisi daerah sendiri, diundang daerah lain. Daerah luar justru yang manggil kita Iya, seharusnya dari yang pemerintah juga melihat juga, bukan hanya pantomim ya, mungkin dari apa ya, dari seniman-seniman ya yang memang aktif, yang memang seniman murni. Iya. Gitu. Nah sekarang sudah mulai di baru-baru ini ada formulir dari dinas terkait itu mendata seniman. Nah ini syukur mungkin bisa akan nanti seniman sama kelompoknya ya, kelompok seni. Jadi bisa menjadi barometer atau mungkin bisa untuk acuan pemerintah buat suatu kegiatan. Ya. Jadi udah senang ngundang wong luarnya Anda Budak Kertapati be kita undang. Wong Palembang. Iya, dan ini juga wong seni ini kan banyak dari Uluan, Pak. Iya bener ya. Awalnya Uluan ini ke daerah Sebangulu ya. Iya bener ya itu. Sebangil itu milir bae, melok bae gitu. Pokoknya dari mulai jiwa baru ke pucuk lah jiwa. Simpang KB ke pucuk hilang lo Iya, Mas Anggi kan di Pelaju kan bukan? Lah besarnya kan ya kan besar Pelaju belum di mana di Tegal Binangun apa Sentosa. Sentosa. Ini apa? Beringin. Rambutan. Beringin. Rambutan. Nah ini masih terus Sebangulu namanya kan apa namanya gelora seninya itu memang dari situ kan. Dapat jadi pungkiri itu ya. Pusatnya ada di situ ya. Benar. Adalah hampir Kanca Kunian. Acara ini kita gelar bukan secara dadakan. Kita sangat tergantung dengan para narasumber yang pasti, tetapi akan tampil setiap pukul 19.45 plus 45. Jadi masih perjuangan lah ya. Kita pengen 19.45. Pengen kita angkat. Jadi habisnya mulainya 19.45. Kalau tambah 45 lagi. Habisnya berarti di belum ini 20.45 belum 20.30 lebih duo. Jadi 1945 itu namanya filosofinya masih berjuang. 1945 production Maulana. Serasan ini 108 ya. Kok 8 Mas? Ida rugi Mas. Ngapa? 108. Ida 108. 101 bayar rugi deh. Itu 100 bagi 8. 100 bayar rugi deh. Ini 8 gitu jadi ke 100. Oke semuanya Kanca Kunian. Wadola, sebelum kita berakhir kita kepengen denger closing statementnya Wadola, harapannya Wadola tentang dunia teater dan juga sekarang the pantomin. Harapan besar ke depannya di tahun 2024 yang hanya tinggal tersisa sekian bulan lagi ini apa nih? Silakan Wadola. Harapannya ini kan ada mimpi saya, ada 2 pementasan yang dari dulu sampai sekarang belum untuk teater ya. Belum tersampaian. Yang pertama tuh anak-anak tahu kok, yang mengikut saya tahu. Pasti ngomong masalah Mega. Arifin Sinur karyanya. Oh, siap. Ya, nanti siapa tahu Mas Anggi bisa bantu sponsor gitu. Bisa, nanti saya pakai tanda tangan saya nih. Terus yang satu lagi yang karya Nano Riantiarno ya. Yes. Opera apa ya? Ikan asin ya. Ikan asin. Opera. Ya, kalau di itunya punya Nano apa saya lupa. Tapi itu yang dari punya luar pokoknya ada hubungan dengan ikan asin gitu. Ikan asin ya. Jadi saya buat lagi nanti adaptasinya gitu. Nah, kepengennya itu tampil buat di akhir tahun ini apa yang mega dulu atau opera tadi. Tapi kalau yang lihat dari situasi opera itu kan semua timnya banyak nyanyi musik tari. Tapi kalau yang mega bisa dimainkan dengan minimalis, bisa dibesarkan juga. Dan itu kalau biasanya kami mentas tidak berbayar, Mas. Cuman 1 kali berbayar waktu itu karena itu terkepepet karena panggung saya habis banyak biayanya. Akhirnya untuk membiayai panggung. Itu saya pikirkan panggungnya dengan harga 2,5 juta waktu itu saya tinggi. Jadi tiketnya untuk itu kan. Nah sekarang saya mau tiket berbayar.
Selama ini kan kita kasih nonton gratis lah. Nonton gratis biar masih belum banyak yang di Palembang, apalagi nggak berbayar. Iya. Kalau biduan selain mengundang sekolah ya, mengundang sekolah ada takutnya lagi unsur paksaan ya. Iya benar. Padahal tidak, kita kan mengundang, ya siapa nonton silakan. Oke, jadi semacam himbauan lah ya. Ya, dan kebanyakan mereka, nanti saya kemarin juga yang waktu bertiket itu 2 hari menampilnya, walaupun tidak seluruh gedung full, separuh lah ya. Iya. Dan bisa membalik modal, tidak usah untung dulu. Tapi kakak-kakak ngomong, mereka survei, kakak-kakak senior-senior itu ngomong, Wak Dola hebat waknya. Saya tanya anak nonton tuh, mereka datang sini dipaksa enggak? Anak-anak sekolah. Tidak, datang dewek kan. Tahu dari mana? Dari media sosial, dari kawannya, dan memang mereka pengen nonton ternyata. Oke, sip. Terima kasih banyak Wak Dola atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bersama dengan kawan-kawan di dunia pantomim, teaternya juga tercapai. Dan mari kita saling mendoakan agar kita mendapat yang terbaik untuk NKRI. Ya, dan juga sukses untuk Serasan ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau main ke Muara ini wajib mampir. Awas kalau ada mampir. Iya. Kemarin aku datang ke Tanjung ini. Ketemunya pagi. Pagi, jam rapat baca diganggu aku. Salam buat kawan-kawan di Palembang. Sampai ke siap. Tolong tadi dukungannya Mas untuk tadi kegiatan. Sampai ke di Jianggi on the mix now, ada di sini. Oke, siap. Oke. Makasih banyak Wak Dola atas waktunya. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Bye bye. Salam ke sana ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, semuanya Kanca Kunian, terima kasih banyak. Lebih sekian menit dari 45 menit yang kita jadwalkan, tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan bintang tamu kita malam ini, Wak Dola. Beliau adalah seorang pelaku seni yang ternyata dari SD terus berkesenian, walaupun awalnya hobi dengan pantominnya, kemudian dia SMP, SMA terus bergerak di teater, kemudian dia kuliah juga main teater lagi, pantomin lagi, terus balik juga seperti itu. Ternyata Kanca Kunian, di samping kita punya profesi pokok untuk kehidupan sehari-hari, beliau ini ternyata tidak meninggalkan hobinya. Nah, insya Allah ini menjadi inspirasi kita untuk Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, yang sedang menyaksikan di live-nya kita Facebook Serasan Radio FM, dan kemudian juga yang sedang mendengarkan di 100,8 FM, kemudian juga yang dengarkan streaming kita di Serasan 100,8 FM. Insya Allah apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kanca Kunian, besok malam kita akan kembali lagi, insya Allah dengan narasumber yang lebih yahut lagi. Besok kita akan live di IG. Siapa bintang tamunya tungguin. Tetapi siang besok jam 14 sampai jam 15, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kita akan kehadiran Ketua Ketua Purna Paskibra Kabupaten Waringin. Oke? Dengerin terus 100,8 FM. Jangan kemana-mana. Jadikan ini panutan Kanca Kunian. Saya Diji Anggi bersama tim produksi Dayat Tralala dan juga Dery Pamungkas pamit undur diri. Terima kasih banyak dan assalamualaikum. Bye-bye.